Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas sepanjang penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Di mana Engkau telah menyertai setiap daripada kami Tuhan, dari Senin hingga Minggu saat ini kami boleh kembali datang untuk bertemu Tuhan, hadir di hadapan-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk menerima apa yang ingin Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu akan menjamah setiap daripada kami Tuhan. Roh-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Roh-Mu yang memulihkan. Roh-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Supaya kami nanti pulang bukan dengan tangan yang kosong Tuhan. Tapi dari firman, dari rema yang daripada-Mu saja Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan supaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami sampaikan Tuhan, yang kami haturkan di dalam nama-Mu Tuhan, boleh untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua anak muda yang siap untuk memulai ibadah pada sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali. Kita mau memulai ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian, di
di mana kita sama-sama di tempat ini percaya bahwa dalam hidup kita punya satu penolong, satu juru selamat, the most beautiful savior in our lives. Jesus, beautiful savior, God of all majesty, risen King of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Let's all sing this song together. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars. All the heavens shout your praise. Let all creations know, all creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high.
Semua yang rindu kita sama-sama katakan. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing forever.
wonderful Savior. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan, kami sudah menyatakan Tuhan hati kami Tuhan bahwa kami percaya Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Bapa di atas segala Bapa Tuhan. Kami hanya bisa berharap hanya kepadamu Tuhan, keselamatan kami daripadamu Tuhan. Oleh karena itu kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai memuji namamu. Semua anak muda di tempat ini yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita sama-sama pujikan satu lagu yang mengingatkan kepada setiap daripada kita bahwa kita punya Allah yang sungguh setia. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku mau teman-teman di tempat ini kita sama-sama dengan penuh hati, sepenuh hati kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Kadang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Oh Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari sembah Tuhan sejenak. Haleluya. Biar hatimu lebih tenang di hadapan Tuhan. Biar hari ini kita sama-sama melepaskan apa yang menjadi pikiran kita, beban pikiran kita. Biar kita bisa sama-sama tenang di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami punya waktu yang terbaik sebagaimana Maria mau duduk di bawah kaki Tuhan. Ini kami, setiap anak-anak-Mu yang siap diberkati oleh berkat rohani yang akan didengarkan. Hamba-Mu yang di depan adalah hamba yang terbatas, kiranya Tuhan memberikan hikmat dengan bahasa yang mudah dimengerti agar setiap jemaat Tuhan mengerti setiap kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa ungkapan syukur kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom teman-teman. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita akan diberkati firman Tuhan, di mana teman-teman sadar gak sih kemarin peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus, Gereja BES itu ada namanya program Day of Fire, ya, yaitu doa, puasa, dan juga setiap malamnya tuh ada kebaktian gitu ya, untuk kita menyambut juga hari yang namanya Pentakosta, yaitu hari ke-50, yaitu hari ini teman-teman. Ya sedikit jokes ya teman-teman ya, kadang enak juga ya di Indonesia ada Natal dirayain, Paskah, terus apalagi ada Jumat Agung, Paskah, terus kenaikan ya. Sayang Pentakosta itu hari ke-50 biasanya jatuh hari Minggu, jadi nggak libur teman-teman, tapi udah libur ya, karena hari Minggu gitu ya. Nah tapi teman-teman, yang kita harus sama-sama ingat, yaitu Pentakosta berbicara yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Yaitu kita tahu peristiwanya 2000 tahun lalu ketika murid-murid yaitu setelah mereka
melihat Tuhan Yesus naik ke atas sorga, lalu mereka juga mengambil di satu tempat yaitu di upper room, mereka berdoa, berpuasa, dan memuji dan menyembah Tuhan. Karena di hari ke-50 sesuai dengan apa yang telah Tuhan tulis, yaitu Tuhan akan mengutus yaitu Roh Kudus ya ke dalam dunia. Dan hari ini kita semua sudah memiliki Roh Kudus itu, teman-teman. Nah, tetapi hari ini teman-teman, sadarkah kita setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Berarti ada juga hal yang semakin dekat, yaitu berbicara hari-hari ini kedatangan Tuhan juga semakin dekat. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat? Karena hari-hari Tuhan ini akan semakin dekat, apa yang harus kita persiapkan, teman-teman? Sudahkah kita semakin menambahkan iman kita hari ini? Atau jangan-jangan kita, enak nih Kak, pas nih libur kan, kemarin ada libur kenaikan. Tanggal 1 Juni kemarin hari Pancasila. Saya nggak tahu bulannya ada libur lagi nggak? Masa? Kalau libur semua hafal ya. Apalagi yang kerja di kantoran ya, tanggal merah tuh harusnya tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus juga teman-teman semakin beriman, menambahkan iman kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja ini bahkan juga diberikan tanda. Tuhan menitipkan visi kepada gereja ini supaya mempersiapkan jemaatnya, umatnya yang dewasa, bijaksana dan berjaga-jaga. Karena hari Tuhan itu pasti ada, pasti terjadi. Oleh karena itu menjelang kedatangan Tuhan dan kita tahu hari ini juga memperingati hari Pentakosta, teman-teman. Saya pengen juga sedikit mengajar sejarah, teman-teman ya. Jadi jangan bosen kalau yang udah lama nggak kuliah, nggak sekolah, kita mau belajar sejarah sedikit ya. Belajar sejarah ini penting buat apa? Supaya kita mengerti peristiwa 2000 tahun lalu Pentakosta itu apa aja yang terjadi ya. Kenapa hari ini kita memperingatinya ya. Dan hal-hal penting apa yang harus kita bisa pegang, teman-teman ya. Yaitu salah satunya teman-teman kalau kita buka perikop dulu di Kisah Para Rasul 2. Ini teman-teman kita akan melihat dua perbedaan yang seringkali sebenarnya dalam dunia ini terjadi perselisihan ya, perdebatan, yaitu tentang karunia bahasa roh dengan peristiwa yang terjadi yaitu saat Pentakosta, teman-teman. Nah, yang pertama ini kita melihat di Kisah Rasul ini yaitu peristiwa tentang Pentakosta, teman-teman ya. Nah, langsung aja kita ke ayat yang keempat, saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lanjut sampai ayat 6 ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ketujuh yang terakhir. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, untuk mengerti ayat ini teman-teman saya ambil satu dari bahasa aslinya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat tadi ya. Dikatakan mereka ini berbahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain kalau kita melihat dari bahasa aslinya yaitu berbicara tentang glossolalia. Glossolalia dialektos. Nah, ada artinya teman-teman, glossoa itu artinya bahasa, lalia dialektos itu bahasa-bahasa lain. Sehingga kalau kita bisa simpulkan dengan bahasa yang sederhana nih teman-teman ya. Di sini kan ada nih teman-teman semua dari berbagai kota.
ada yang dari Kupang, NTT, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ambon mungkin ya. Lalu ada yang dari mana lagi, Bandung, Surabaya dan sebagainya nih teman-teman ya. Nah, kita semua ini orang Indonesia semua kan bisa nih bahasa Indonesia yang asli ya, tapi juga bisa tentunya bahasa daerah masing-masing biasanya. Nah, terus kita ini ibaratnya yang tadinya biasanya bahasa Jawa gitu ya. Bahasa Jawa, terus tiba-tiba berbahasa Inggris semuanya ya. Tetapi bahasa Inggris yang kita gunakan ini untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga tiba-tiba nih mungkin di dalam ruangan ini kita berbahasa Inggris, di luar sana ada orang yang lewat, mungkin ada orang Amerika contohnya, mereka mengerti bahasa Inggris, mereka tiba-tiba mendengar suara kita gitu ya, dengan kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Dan disitulah orang-orang luar berkata apa? Bukannya yang di dalam nih wong Jowo katanya ya, loh orang Amerika kok tiba-tiba bisa bahasa Jowo gitu kan. Tiba-tiba mereka bisa ngomong gitu, loh mereka ini kan bukannya orang-orang Jawa, kok tiba-tiba bisa berbahasa Inggris dan memuliakan Allah. Gambaran yang pertama yang peristiwa teman-teman bisa belajar di perikop ini, ketika Pentakosta itulah gambaran yang terjadi. Nah, sehingga teman-teman nanti akan melihat perbedaannya apa nih dengan karunia bahasa roh gitu ya. Teman-teman saya mau tanya, masih penasaran gak sih dengan karunia bahasa roh? Kalau film kemarin KKN di Desa Penari, penasaran gak? Saya jujur sih belum nonton ya, jadi jangan spoiler. Saya ya ada penasarannya, katanya, wih 1 minggu tembus berapa juta penonton gitu ya. Nah, tapi di sini teman-teman saya nggak tahu teman-teman masih penasaran apa enggak ya dengan karunia bahasa roh. Tapi memang kalau sedikit kita cerita di gereja Bes itu gereja kita pengajarannya bukan anti bahasa roh teman-teman. Tapi memang kita tidak mengagungkan. Sehingga kan karunia itu pemberian daripada Tuhan. Sehingga kita menghargai kalau memang teman-teman mendapatkan, silakan berbahasa roh. Tetapi kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Biasanya banyak jemaat Tuhan yang memang belakangan ini memaksakan ya, meminta karunia itu. Tidak mendapat, akhirnya berbahasa les-lesan atau mungkin memaksakan tadi. Nah, untuk mengerti karunia bahasa roh itu apa sih bedanya dengan tadi ya, bahasa lidah yang terjadi saat Pentakosta. Kita buka perikopnya di 1 Korintus 14. Sekarang kita buka baca yang ayat kedua sampai ke-6 saja. Ya, di sini teman-teman nanti bisa baca lengkap dari ayat 1 sampai 25. Tapi saya akan penekanan di ayat 2 sampai 6 saja. Di mana dikatakan di sini firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat yang ke-6 terakhir. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Nah, kalau kita buka kembali teman-teman, bahasa roh di sini di 1 Korintus ini dalam bahasa aslinya itu enggak sama dengan perikop di Kisah Rasul tadi. Kalau tadi itu kan bahasa aslinya yaitu glossolalia dialektos. Sedangkan di 1 Korintus ini berbicara yaitu nama bahasa aslinya, akar katanya yaitu senolaleo teman-teman ya.
Seno itu artinya yaitu asing di luar bumi. Dan laleo tadi itu adalah bahasa. Sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa bahasa roh ini bisa dibilang adalah bahasa asing teman-teman ya. Dan dikatakan di ayat yang kedua tadi, dia tidak digunakan untuk berbicara kepada sesama. Tetapi dikatakan hanya kepada Allah. Nah, teman-teman tangkap ya, resapi perbedaannya. Kalau tadi bahasa lidah itu kita bisa mengerti. Orang kita bisa belajar teman-teman ya. Tetapi di sini ini adalah bahasa yang digunakan untuk berbahasa dengan Allah. Artinya di sini kita nggak bisa pelajari teman-teman. Ini bukan sesuatu yang kita bisa pelajari, tapi ini dikatakan sebuah karunia. Bahkan di kitab Korintus ini ditulis oleh Paulus tadi dikatakan, selain daripada kita mendapatkan karunia bahasa roh, dikatakan juga Paulus berkata kita juga harus meminta, yaitu karunia untuk menafsirkannya teman-teman. Jadi nggak sembarangan kita berbahasa roh tetapi kita nggak bisa menafsirkannya. Atau juga teman-teman mungkin kita telah mendapatkan karunia bahasa roh, tetapi orang lain di sekitar kita yang punya karunia menafsirkan, mereka bisa menafsirkan. Dan bahkan teman-teman yang namanya mentafsirkan itu nggak boleh satu orang. Harus lebih dari satu orang teman-teman. Supaya apa teman-teman? Supaya apa? Supaya valid dong hasilnya ya. Jangan-jangan nih udah kong kali kong gitu ya, 2 orang gitu ya. Wah yang ini ngomong katanya artinya ini. Tapi yang satu kan nggak ngerti gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Sehingga perbedaannya teman-teman ya, yang kita hari ini pengetahuan kita harus upgrade dari belajar sejarah tentang perbedaan bahasa lidah dengan karunia bahasa roh itu adalah apa? Bahasa lidah itu yang pertama itu dimengerti sesama tadi. Dan tentunya dapat dipelajari. Dan hal ini digunakan untuk apa? Untuk penginjilan. Untuk bagaimana orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus. Ya. Dan juga tentunya digunakan untuk memuliakan Allah kita. Yaitu di kitab Kisah Rasul 2 ayat 11 nanti saudara teman-teman baca ya. Digunakan bahasa lidah ini untuk memuliakan Allah tentunya. Sehingga teman-teman hari ini nggak salah kalau kita ya, selain kita kan mungkin di sini udah lulus sekolah nih, udah S1, S2 gitu ya. Ayo jangan berhenti cuman setelah kuliah. Hari ini teman-teman punya kesempatan nih ya, jangan mikirnya investasi terus ya. Mentang-mentang hari ini kan selalu lihatnya apa, wah ini nih kayaknya belajar investasi keren gitu ya. Jangan cuman belajar investasi ya. Tahu gak sih kita juga harus investasi dalam diri kita sendiri. Salah satunya belajar bahasa. Itu investasi diri kita. Makanya kan di YES nih sekalian promosi dong ya. Sekarang setiap bulan, 1 bulan sekali udah mulai ada English service teman-teman ya. Kita harapkan teman-teman bisa ya mengundang nanti teman-teman yang mungkin sekarang kan kalau anak-anak apa yang sekolah SMA gitu ya atau SMP semua udah bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Maka dari itu kita juga gereja memenuhi ya supaya kita bisa menyampaikan firman dalam bahasa Inggris. Dan perbedaannya kembali kalau tadi bahasa lidah atau kita bisa bilang bahasa lidah. Perbedaannya dengan karunia bahasa roh itu apa? Nah, yang paling menonjol yang pertama adalah bahasa roh itu adalah komunikasi pribadi dengan Allah. Ya, nangkap ya. Komunikasi pribadi dengan Allah sehingga tidak satu orang pun dapat mengerti selain pribadi engkau dengan Allah. Dan yang kedua, jelas hal ini tidak dapat dipelajari. Itu adalah sebuah karunia teman-teman. Satu gift pemberian daripada Allah. Dan kalau kita baca tadi di kitab Korintus tadi, ada tujuan Allah untuk memberikan karunia ini nggak sembarangan teman-teman. Ya, bukan seolah-olah Allah memberikan karunia ini untuk supaya diri kita ini kelihatan hebat, kelihatan orang yang kudus, orang yang berkenan di hadapan Allah, bukan.
Tapi dikatakan dalam Korintus ini untuk membangun pribadinya, membangun imannya diri sendiri teman-teman. Oleh karena itu karunia bahasa roh tidak dapat digunakan untuk menginjil. Kalau teman-teman mungkin mau menginjil teman kita ya, tiba-tiba kita berbahasa roh siki-siki gitu ya. Ya saya juga kurang nggak bisa gitu ya, takutnya saya ngeledek gitu. Intinya kalau kita berbahasa roh, kita mau menginjil, orang juga ngira kita apa? Miring, betul nggak? Nah sehingga di sini teman-teman, ini pengetahuan yang kita bisa pelajari sejarah sedikit tentang perbedaannya. Kalau teman-teman nanti akan diingatkan peristiwa Pentakosta apa? Oh orang-orang berbahasa roh ya? Bukan, beda ya. Nanti teman-teman baca lebih lengkap. Sehingga di sini teman-teman, disinilah pentingnya hari ini gereja menekankan bagaimana kita tentang bahasa lidah ini. Supaya apa? Supaya kita bersaksi tentang Yesus. Siapa itu Yesus teman-teman? Ya, ayo dong. Makanya saya mendorong nih. Saya tahu di sini teman-teman ada yang mahir bahasa Mandarin, ada yang bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apa lagi teman-teman? Bahasa Jerman ada mungkin, ya, atau bahasa Prancis gitu ya. Nah, ini kesempatan kita teman-teman untuk gunakan bahasa yang sedang kita kuasai ini untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan. Jujur bukan hanya di sini loh teman-teman, bukan di atas mimbar atau kita sharing firman Tuhan. Sekarang kan ada English Fellowship, Komsel gitu ya, Komsel dalam bahasa Inggris. Bahkan sekarang juga ada konseling pranikah, pakai bahasa Inggris juga ya, baru mulai beberapa waktu ini teman-teman. Jadi siapa tahu di sini ada yang punya pasangannya orang luar, jangan khawatir ya. Pak Tanto nih mewakili yang membimbing pernikahan, nanti bahasa Inggris bisa ya. Jadi itu teman-teman ya, saya juga punya kesaksian nih teman-teman ya, bagaimana penggunaan bahasa ini untuk menginjil, untuk bersaksi tentang Kristus ini luar biasa teman-teman. Saya waktu di China teman-teman, tepatnya di kota Xiamen, waktu itu kan saya lagi sekolah teman-teman ya, lagi di food court. Jadi bukan food court, sebutannya kantin ya, kantin sekolah teman-teman. Tapi kayak food court gitu. Jadi kan kursinya banyak. Waktu itu saya siang-siang saya duduk ya, duduk di waktu itu sambil makan. Kebetulan meja saya kosong gitu ya, nggak ada teman lagi gitu ya. Nah tiba-tiba ada orang lokal yaitu orang China gitu ya, duduk di sebelah saya. Terus dia nanya, terus dia ngomong pakai bahasa Mandarin gitu ya. Nah jujur mungkin perawakan saya ini lebih mirip banget sama orang-orang lokal China yang di Xiamen. Jadi kenapa saya bisa bilang mirip? Karena orang sana kan itu daerahnya itu Xiamen itu kotanya dekat pantai. Jadi kulitnya nggak terlalu putih gitu ya, agak gelap seperti itu. Dan mereka pertama mengira saya itu orang lokal. Jadi dia ngomong pakai bahasa Mandarin gitu ya, ngajak saya ngobrol. Abis itu tiba-tiba yang saya kaget teman-teman, dia mau cerita tentang Yesus. Wih, saya kaget loh teman-teman, bagaimana dia cerita tentang Yesus gitu ya. Dan di situ saya langsung bilang, saya kebetulan saya juga agama Kristen ya. Saya juga percaya Yesus gitu. Dan luar biasanya respon dari mereka itu, ternyata dia gak sendirian teman-teman. Tiba-tiba dia panggil ada 2 orang temennya lagi cowok. Terus akhirnya duduk bareng, akhirnya dia tuh kayak mereka tuh merasa bersuka cita. Karena saya itu orang Kristen gitu ya. Dan mereka juga cerita bahwa mereka ini sedang melakukan penginjilan. Dan saya di situ merasa, saya kayaknya di Indonesia aja gak pernah gitu ya didatengin di food court gitu. Tiba-tiba ada yang ngajakin gereja gitu ya. Nah tapi ini harus jadi motivasi kita teman-teman. Dimana hari-hari ini kita juga harus bisa menjadi penginjil-penginjil itu. Bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Bisa membawa orang itu dari hidup kita terpancar terang Kristus. Memuliakan Tuhan teman-teman. Sehingga disinilah teman-teman fungsi daripada kita diingatkan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sudahkah hidup kita ini berdampak membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bisa membawa orang kepada Tuhan. Kita ini hari ini teman-teman, saya bisa bilang adalah influencernya kerajaan sorga. Ya, tugasnya ngapain? Kalau teman-teman sering lihat TikTok, media sosial ya, influencer itu biasanya kan mempromosikan
wah ini nih produk skincare gitu ya. Nih saya pakai nih gitu ya, mukanya glowing. Oh ini nih kulit saya jadi agak putih sekarang gitu ya. Oh ini nih mungkin saya pakai produk ini. Nah seperti itu kan teman-teman. Nah demikian juga hari ini. Teman-teman semua ini adalah influencer-influencernya kerajaan sorga. Amin. Oleh karena itu hidup kita harus berdampak. Ya, lewat dari hidup kita ini bisa membawa orang kepada Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, dalam peristiwa Pentakosta ini setelah kita tahu ya bahwa kita harus bisa menjadi penginjilnya Tuhan juga, influencernya Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi peristiwa Pentakosta ini ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini kita bukan lagi menanti pencurahan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Sehingga tugas kita yang berikutnya apa? Kita harus mengerti apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Khususnya teman-teman hari ini kita bisa mengerti yaitu dengan cara kita hari ini datang ke gereja. Kita mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman, gembala senior kita mengingatkan kita beberapa waktu khotbah ini berbicara apa? Ketika kita datang ke gereja, carilah yang dunia itu tidak bisa berikan. Jangan lagi kita punya motivasi lain datang ke gereja untuk mungkin kita ini bisnis, dagang ya, atau mungkin cari pasangan, nggak salah teman-teman ya. Saya bilang bukan nggak boleh, nggak salah. Tapi coba kita punya motivasi yang hari ini mencari yang dunia tidak bisa berikan. Apa itu? Yaitu kebenaran firman Allah. Kenapa hari ini kalau teman-teman renungkan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar janji Tuhan. Yaitu contohnya apa? Bersukacitalah senantiasa. Kenapa ada firman bersukacita? Karena Tuhan terlebih tahu di dunia ini tidak ada yang namanya sukacita, ada yang namanya kebencian, ada yang namanya iri hati. Betul? Makanya datang ke gereja cari sukacita. Amin. Kita cari sukacita di dalam Tuhan. Apa itu sukacita di dalam Tuhan? Kalau kita hari ini di gereja mungkin melayani, mungkin ada tersinggung. Kalau kita akhirnya membenci, berarti kita sama saja mengambil apa yang dunia berikan. Oleh karena itu kita juga harus punya damai sejahtera. Amin. Carilah apa yang dunia tidak bisa berikan. Makanya gereja blessing in the spirit. Berbicara berkat kerohanian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya bukan hari ini membuat teman-teman ini jadi malas. Enggak teman-teman ya. Justru harus tetap giat, rajin, disiplin. Makanya ada yang namanya mega project karakter Kristus teman-teman. Salah satunya ada disiplin, rajin. Ya. Ini membuat diri kita punya karakter disiplin dan rajin tetap. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti ada prioritas teman-teman dalam kehidupan ini. Kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita tahu teman-teman muda semua di sini bekerja. Ada yang jadi marketing mungkin, ada yang mungkin sekarang dalam digital platform ya, jualan online gitu ya. Ada yang kerja korporat, ada yang jadi musisi dan sebagainya. Semua melakukan bagian kita. Ya. Tuhan kasih berkat kita mungkin dalam bidang ekonomi ya di bidang ekonomi. Tuhan kasih berkat kita dalam bidang seni, kita bekerja keras di bidang seni teman-teman. Ya. Sehingga di sini teman-teman, kita poin yang kedua yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Di sini kita buka dulu ayatnya di Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Hari ini kalau di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, yuk jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan jika Roh Kudus itu didukakan, maka Tuhan akan menjadi lawan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
Tapi kalau hari ini Allah menjadi lawan kita, siapakah di pihak kita? Oleh karena itu teman-teman, yuk sama-sama ketika kita bagaimana jangan mendukakan Roh Kudus itu, gimana sih caranya? Caranya salah satunya teman-teman, ketika kita hari ini datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya hari ini fokus kepada janjinya Tuhan. Ya. Kenapa? Mungkin juga ketika kita tidak menerima janji Tuhan itu juga bisa kecewa teman-teman. Tapi juga kita juga harus melihat fokus juga kepada apa? Apa yang Tuhan larang. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan inginkan. Itu yang juga harus menjadi prioritas kita. Sehingga kalau kita mungkin, pernah saya mungkin ketemu teman ya teman-teman ya. Waktu itu kan dia sama-sama komsel bareng kita. Lalu di komsel itu kan saya mengingatkan dia ketika dia kecewa, ini loh janji Tuhan, ini ya. Rancangan Tuhan pasti damai sejahtera. Dia tiba-tiba komplain, seolah-olah kayak kesel gitu ya. Janji Tuhan, semuanya itu apa? Kalau dibilang biasanya apa, hurufnya B. Apa ya? Katanya kalau bahasa Inggris tuh langsung ngumpat. Nah itu ya, yang ngomong loh ya, bukan saya loh ya. Apa tadi ya? Nah itulah pokoknya ya. Hurufnya saya ingat B ya, tapi saya tahu kasar itu mungkin ya. Nah janji Tuhan tuh itulah katanya ya. Saya nggak suka lah, udahlah nggak usah ngomong firman-firman katanya ya. Nah tetapi disitulah Tuhan juga mengingatkan saya untuk mengingatkan dia bahwa kamu juga harus ingat. Dalam firman Tuhan bukan hanya ajar janji Tuhan. Kamu pun harus menjauhi apa larangannya. Ya, sebab apa? Ketika kita melanggar itu mendukakan roh yang ada dalam diri kita yaitu Roh Kudus, teman-teman. Sehingga Roh Kudus itu kan dikatakan roh penolong, dia adalah roh penghibur, dia yang akan mengingatkan, menginsyafkan. Ketika kita mendukakan roh yang ada dalam diri kita, maka suara hati atau suara daripada si jahat itu akan lebih keras daripada roh dalam diri kita yaitu Roh Kudus. Maka dari itu jangan sampai kita mendukakan roh yang ada dalam diri kita yaitu Roh Kudus. Dan yang poin yang ketiga yaitu ketika kita sadar kita hari ini punya Roh Kudus yaitu roh yang baru. Maka kita juga harus memiliki yang namanya ketaatan. Sebab di dalam ketaatan ada kuasa dalam diri kita. Kita buka di Kisah Rasul 5 ayat yang ke-32. Kita buka sama-sama. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Sadar gak sih teman-teman? Yang namanya ketaatan juga kita harus tingkatkan. Semakin hari semakin kesini kita harus meningkatkan iman kita. Salah satunya apa? Berbicara yang namanya ketaatan. Ketaatan harus ditingkatkan, didisiplinkan teman-teman. Makanya teman-teman kita senantiasa setiap hari diingatkan mega project karakter Kristus. Semuanya untuk apa? Supaya kita ini disiplin teman-teman. Karakter kita ini lebih kokoh lagi, lebih kuat, punya fondasi dasar yang kuat teman-teman. Dan yakinlah ketika kita meningkatkan ketaatan kita, disitulah kita akan menuai janjinya Tuhan. Janjinya seperti apa teman-teman? Coba kita lihat kisah yang terakhir ya. Coba kita buka dulu di Kisah Rasul 1 ayat yang 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah teman-teman, disinilah sadarkah ketika kita juga sudah memiliki Roh Kudus, kita ini dititipkan oleh Tuhan yaitu kuasa teman-teman. Kita ini memiliki kuasa, makanya teman-teman ketaatan yang kita bangun, kedisiplinan yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan, selain kita menambahkan iman kita, Tuhan juga menitipkan kuasa itu. Sehingga dalam kesuksesan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, ketika kita mau taat kepada Tuhan, disitulah kesuksesan akan muncul. Bukan karena kehebatan kita, tapi juga karena ketaatan kita. Salah satunya ketaatan yang kita juga bisa belajar, yaitu dari kisah Daniel. Di kitab Daniel, yaitu tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego teman-teman. Ingat ya, kisah ini di mana mereka dihukum oleh raja siapa? Nebukadnezar. Yaitu dalam kitab Daniel, karena ketaatan mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak menyembah berhala. Saya nggak akan buka ayatnya teman-teman karena ini mungkin pelajaran sekolah minggu teman-teman ya. Tapi kisah yang luar biasa yang terakhir saya mau bagikan kepada teman-teman. Supaya kita ini meningkatkan ketaatan kita, kenapa? Kita melihat karena ketaatan mereka, mereka dikatakan dimasukkan ke dalam dapur perapian, betul ya. Bahkan dapur perapiannya itu luar biasa teman-teman ya. Sungguh menyala-nyala sampai suhunya, wah harusnya mereka musnah teman-teman. Tapi Alkitab mencatat bahwa bukan hanya tubuh mereka yang utuh, juga termasuk baju, sandal hingga rambut, dan hanya ikatannya yang mengikat tubuh mereka yang terbakar dan musnah. Disinilah teman-teman saya ingin memberikan pengertian bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan, apa yang membuat kita dengan Tuhan, Tuhan tidak akan ambil. Amin. Tetapi apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan. Sebagaimana ikatan tadi, ikatan yang mengikat daripada tubuh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya hangus, dimakan api. Tetapi bicara tubuh jasmani, lalu pakaian, hingga rambut, apa yang melekat dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak musnah sama sekali. Inilah ajakan untuk kita hari ini, bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita. Supaya kita sadar bahwa kuasa yang dalam diri kita ini besar teman-teman. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin. Berapa banyak mungkin tadi teman kita cerita ya, kehilangan pasangan gitu ya, langsung sukacitanya hilang. Dikatakan hidupku tak bisa tanpanya gitu ya. Waduh ya. Jangan sampai hidup kita nih ya bisa saya bilang pendek gitu ya. Masa gara-gara nggak ada ini hilang sukacita gitu ya. Terus mungkin ya kalau teman-teman di sini ada yang investasi, tiba-tiba sahamnya anjlok gitu ya. Langsung rasanya dunia sudah berakhir Pak katanya ya. Wih serem sekali gitu ya. Gara-gara sahamnya anjlok langsung dunia kayaknya udah berakhir gitu ya. Terus apalagi ada yang mungkin mengalami musibah ya. Musibah contohnya wah gitu ya. Kejadian apes gitu ya. Nabrak gitu ya, atau mungkin ada barangnya dicuri, hilang gitu ya. Wah langsung punya kepahitan, kebencian gitu ya. Gak bisa tidur berhari-hari gitu ya. Salah teman-teman. Ingatlah bahwa dalam diri kita ini punya kuasa, dikatakan tadi. Kuasa untuk berbahagia, kuasa untuk menjadi berkat, kuasa anak-anak Allah untuk bagaimana kita menginjil tadi. Bisa memenangkan orang yang tadinya terpuruk, tapi kita bisa hibur mereka untuk bisa menerima sukacita. Amin. Sehingga kita hari ini diingatkan 3 poin teman-teman.
Selain daripada kita sadar bahwa di Pentakosta ini ada roh Tuhan yang bertahta dalam diri kita. Dan kita punya tugas untuk kita bisa menginjil, bisa membawa orang kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan hidup kita ini mendukakan roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Supaya hidup kita ini bisa terus berdampak, teman-teman. Dan kita peka akan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Sehingga kita bukan hanya menanti janji Tuhan, tapi kita juga kuat dan tetap taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita menjauhi larangannya. Dan yang ketiga tadi, bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita. Untuk kita meningkatkan iman kita lebih lagi. Sebab di dalam ketaatan, disitulah ada kuasa Tuhan bekerja lebih besar. Amin. Mari saya undang pemusik, singer dan WL. Sebelum kita mengakhiri kebaktian, teman-teman, kita juga akan menyambut roti dan anggur sebagai momentum peringatan kita mengenang siapa Tuhan kita. Tuhan yang telah turun ke dunia. Dia telah menjadi manusia. Dan oleh karena itu biarlah roti dan anggur ini menjadi lambang, menjadi peringatan yang agung bahwa hidup kita ini jangan kita sia-siakan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gerejanya di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu ini. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Anak-anak muda, mari kita tekapkan kedua tangan kita di dada kita. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Silakan duduk.